akan Engkau Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami merasakan dekapan kasih-Mu Tuhan. Dalam masuk ke dalam merasakan dekapan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau memeluk setiap kami yang hadir Tuhan saat ini Bapa. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan pelayan-Mu Tuhan. Ku sembah hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya. Kau Tuhan berkuasa selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, Kau yang kami sembah. Ku sembah hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau Yesus yang ku sembah. Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Dekat kasih-Mu Tuhan menjamah membelaiku. Ku terima anugerah perkenanan, bawaku masuk hadirat-Mu. Kulihat terang yang idaman, terharu ku mengagumi
semua yang di bumi. Ya Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, kami meninggikan Engkau Tuhan, hanya lebih dalam ku menyembah, bahwa kami lebih dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami akui Tuhan, sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar setiamu, yes Lord, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
bagi anak domba berkuasa selamanya, bagi anak domba yang duduk tahta. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Terima kasih Bapa, Kau yang mengurapi Tuhan mulut hamba-Mu ini Tuhan, biar setiap perkataan yang keluar benar-benar Tuhan Engkau yang mengalir. Tuhan, Kau tahu di dalam kelemahan hamba-Mu ini Tuhan, kuasa-Mu yang nyata sempurna Tuhan, biar Engkau sendiri yang bicara Tuhan, Engkau yang memberikan perkataan-perkataan-Mu, juga Engkau mengajari hamba-Mu juga Tuhan. Ajari setiap kami juga Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Engkau sendiri Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang ambil alih setiap pimpinan, Engkau ambil alih pikiran, hati, mulut hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mungkin sebenarnya bukan terlalu firman gimana ya. Saya mungkin sedikit sharing aja, karena ini apa yang saya alami ya. Mungkin kita seringkali kalau dekat dengan orang tertentu kita bisa merasa, kok ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini. Kalau aku dekat dengan dia, kok rasanya ada satu damai, ada satu sesuatu yang berbeda. Kalau kita lihat dalam dia melayani, ada sesuatu ketenangan gitu ya. Nah, seringkali waktu kita lihat seperti itu, kita pingin gitu ya, kok bisa ada orang-orang yang menjadi seperti ini. Kita pingin tahu apa sih sebenarnya yang mereka miliki, bagaimana mereka mendapatkannya, dan apa kita itu bisa memilikinya juga. Apa ini tersedia bagi semua orang atau orang-orang yang terpilih saja, baru mereka bisa seperti itu ya. Satu hal, keselamatan itu gratis. Tapi pengurapan, kepenuhan Roh Kudus itu sangat mahal harganya. Tidak ada satu jalan pintas atau satu jalan yang cepat gitu ya. Nah, seringkali kita banyak mengagumi buah-buahnya orang lain. Itu yang kita inginkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita berani membayar harga seperti apa yang mereka bayar? Seperti murid-murid yang mau mereka minta, Yohanes dan Yakobus, mereka minta, aku mau duduk di sebelah kanan kiri Tuhan. Tapi Tuhan bilang, apa kamu berani minum cawan? Cawan itu yang diminum sama Tuhan. Jadi seringkali kita ingin apa yang kita lihat. Tapi beranikah kita, pertanyaannya, beranikah kita membayar harga untuk suatu pengurapan gitu ya. Nah, ayo kita sama-sama mau buka ini sebenarnya sudah biasa ya. Maksudnya kalian sudah sering dengar perikop ini, mungkin kalian sudah banyak sekali dengar, yaitu dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Itu adalah di sini adalah perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak di dalam buli-buli mereka.
Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka dan semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru. Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu itu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Nah, kalau kita lihat dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini, kita lihat ya, dalam cerita ini yang diceritakan itu adalah pengiring, perempuan-perempuan pengiring pengantin dan yang diceritakan itu adalah, groom, pengantin pria gitu ya, tapi tidak disebutkan tentang pengantin wanita. Nah, eee, saya ingat Pak Guana selalu bilang gini ya, kita kalau melayani orang, kita ini seperti encos, encos tuh suster gitu ya, tapi bahasanya Pak Guana itu encos gitu ya. Jadi kita ini seperti suster buat mereka ya, seperti kita ini cuman mengiringi, kita menjadi seperti hagai-hagai gitu ya. Jadi fokus kita ini cuman sama, mempelai pria, gimana kita ini menjaga apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan mempelai pria. Dan gadis-gadis yang, ini tugasnya adalah apa? Mereka adalah tugasnya adalah menjaga pelita-pelita sampai pada waktu pesta itu berlangsung. Nah, diawali dengan apa? Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Jadi, hal kerajaan sorga. Kerajaan sorga dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis kingdom ya. Nah, kingdom itu adalah king dominion, yaitu adalah dominionnya Tuhan sendiri. Jadi kerajaan sorga bukan cuman kalau kita belajar kerajaan sorga bukan cuman sorga yang ada di sana ya, tapi saat Tuhan bilang, di bumi itu seperti di sorga. Nah, maka di bumi itu adalah replikanya sorga. Jadi Tuhan itu mau supaya di bumi itu mirip seperti apa yang ada di sorga. Nah, jadi kalau kita lihat dalam perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh, sebenarnya ada beberapa kesamaan di antara gadis-gadis ini. Jadi kalau kita lihat dari luar, mereka itu tampak begitu mirip ya. Mungkin kita nggak bisa lihat ada perbedaan dari mereka yang mencolok karena mereka sama-sama biasanya kalau kita lihat bridesmaid itu apa pengapit itu ya. Kalau 10 ya 10-nya biasanya bajunya sama gitu ya, apa yang dibawa itu sama gitu ya. Jadi saya mikir waktu saya merenungkan itu, eee, mungkin bentuk pelitanya juga sama, materialnya, segala sesuatunya itu sama gitu ya, baju-bajunya yang dipakai sama gitu ya. Tidak ada perbedaan yang mencolok kalau dilihat dari luar. Nah, mereka juga semua menunggu mempelai yang datang gitu ya. Kalau kita lihat kalau kalau orang yang pengantin, eee, mele mele apa itu, pengiring, ya pasti melenya juga pasti yang bagus ya, nggak mungkin yang mukanya nggak karu-karuan gitu ya. Biasanya yang dipilih yang menurut pengantinnya itu bagus atau mungkin, eee, dekat sama dia. Pokoknya ada sesuatu sehingga, eee, dipilih. Jadi dia nggak mungkin ambil orang dari sembarangan jalan, terus mah gitu disuruh jadi, "Eh, kamu jadi pengiring pengantinku ya?" Ya nggak mungkin gitu ya. Jadi, eee, kalau di firman Tuhan ini dikatakan gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Pertama, yang kesamaannya adalah mereka sama-sama gadis. Jadi,
menurut tafsiran saya mereka ini bukan orang-orang yang di luar Tuhan ya. Jadi mereka sudah sama-sama di dalam Tuhan. Mereka sama-sama terundang gitu ya. Banyak yang diundang, tapi sedikit yang dipilih kan. Mereka mungkin sudah yang terpilih juga gitu ya untuk menyongsong mempelai lelaki. Tapi apa namanya, mereka juga sama-sama bawa pelita yang sama. Nah, jadi kelihatannya sama, ndak ada perbedaan, tapi ternyata firman Tuhan bilang apa, 5 itu terpisah jadi 2 macam orang. Yang pertama, 5 yang pertama adalah orang-orang gadis-gadis yang bijaksana dan 5 lagi adalah gadis-gadis yang bodoh. Dan firman Tuhan katakan apa yang membedakan adalah cadangan minyak yang ada di dalam buli-buli mereka. Jadi mungkin mereka pelitanya sama-sama menyala. Nah, karena tugas gadis-gadis ini adalah menjaga pelitanya tetap menyala sampai waktu mempelai itu datang. Nah, pertama kali semua mereka bawa pelita, pelitanya mereka pasti menyala. Orang nggak akan bisa lihat dalamnya itu mereka punya persediaan minyak atau tidak. Orang tidak bisa melihat. Tapi firman Tuhan katakan apa yang membedakan gadis yang bodoh dengan gadis yang bijaksana itu adalah cadangan minyak yang disimpan dalam buli-buli, sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, karena tugasnya adalah menjaga pelita itu tetap menyala. Tuhan itu bilang dalam firman Tuhan, terang kita itu harus terlihat. Terang kita itu tidak boleh tersembunyi. Pelita kita itu bukan ditutup di bawah gantang. Enggak. Pelita kita itu harus bersinar, tersembunyi, menyala. Tapi bagaimana satu pelita itu bisa menyala kalau tidak ada minyak? Jadi untuk menyalakan satu pelita, supaya pelita itu boleh menyala, dia memerlukan minyak. Jadi, apa artinya minyak ini? Minyak ini adalah Roh Kudus. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menyala, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengikut Kristus sejati kalau kita ini tidak ada Roh Kudus di dalam kita. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dimulainya pada waktu hal kerajaan sorga, dia ngomong gitu ya, hal kerajaan sorga, jadi dimulai tentang hal kerajaan sorga, tapi kalau kita tadi lihat di akhir ceritanya adalah Tuhan bilang, "Aku berkata padamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Jadi, saya bisa menyimpulkan hal kerajaan sorga itu sebenarnya adalah hal tentang mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, gadis yang bodoh itu mereka mungkin sudah selamat gitu ya. Mereka sudah selamat karena mereka punya pelita yang menyala. Berarti ada Roh Kudus yang memulai gitu ya. Tidak ada orang yang bisa selamat kalau Roh Kudus itu tidak menggerakkan mereka untuk menerima keselamatan. Untuk kita ini mau menerima undangan Tuhan, kita pun itu Roh Kudus itu bekerja di dalam hatinya kita gitu ya. Nah, tapi saya belajar satu hal ya, saya ini juga masih seperti gadis-gadis yang bodoh ini ya. Nah, kenapa saya bilang gitu? Nah, gadis yang bodoh ini bukan orang yang tidak kenal Tuhan, dia kenal Tuhan, tapi seringkali tidak sadar, itu saya menjadi seperti gadis yang bodoh. Jadi ini adalah satu teguran buat saya juga ya. Kamu orang yang sudah selamat, tapi kamu harus mau menjaga minyakmu itu. Untuk minyak itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang membuat kita ini bisa ketemu Tuhan. Lah, Tuhan itu tujuannya cuma apa sih terhadap kita? Kita ini bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, waktu saya baca kitab Galatia, Paulus itu menegur orang-orang Galatia. Mereka itu memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Kalau dulu saya mikir, oh berarti orang-orang ini awalnya selamat, mari gitu tidak selamat. Itu pikiran saya gitu ya. Tapi waktu saya merenungkan lagi kitab Galatia ini, saya dapat kayak gini. Memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Itu adalah saat engkau itu keluar dari kasih karunia. Saat engkau itu kembali pada hukum Taurat. Dalam beberapa saat ini saya juga bergumul, waktu itu hari Sabtu yang lalu Pak Doni Tatimu yang firman ya,
terus malamnya itu ada Pastor Jess yang firman. Nah, saya itu sempat waktu itu juga, sharing dengan Christine, dengan Jinggin gitu ya. Aduh, hati saya ini kok, penuh dengan intimidasi seperti itu ya. Nah, Paulus itu menegur orang Galatia. Mengapa setelah mereka itu jadi dewasa, mereka memilih jadi kanak-kanak lagi? Itu ada waktu itu Pastor Jess juga bilang seperti itu gitu ya. Ini hamba-hamba yang bodoh gitu loh. Pak, mereka itu sudah terima anugerah, mereka kalau dulu ya, rekannya hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun sebelum Yesus itu datang. Tapi kalau Yesus sudah datang dalam kehidupanmu, maka kamu tuh harusnya sudah didewasakan, enggak lagi tergantung dari hukum Taurat gitu ya. Tapi seringkali hukum Taurat itu bagi saya itu memenjarakan saya seperti itu ya. Jadi hamba yang bodoh. Karena gini, sebenarnya Roh Kudus itu yang memeteraikan kita untuk kita ini bisa yakin akan keselamatan kita. Roh Kudus yang membuat kita bisa berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh Kudus yang membuat kita bisa memampukan untuk kita itu datang dalam tata kasih karunia-Nya. Nah, kalau orang-orang yang tidak terisi, nah, itu mereka menjadi lemah, kayak gitu ya. Dalam Galatia 3 ayat 26, Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Nah, ayat ini ya, waktu saya membayangkan ayat ini, kita ini pada saat kita ini beriman pada Yesus, hidup kita ini kan karena iman, karena percaya, ya toh, bukan karena melihat. Kita ini mengenakan Kristus. Waktu saya bayangkan mengenakan Kristus gitu ya, saya tuh bayangkan seperti badannya kita ini, seluruh badannya kita ini dibungkus gitu ya, dibungkus seperti kepompong itu loh, ya, dibungkus semuanya. Nah, seperti kepompong diliputi Kristus. Kalau kita itu terbungkus, kita mengenakan Kristus. Kristus berarti kalau kita mengenakan Kristus, Kristus itu yang ada di depannya kita. Kita itu di dalam, kita itu enggak kelihatan. Semuanya diliputi sama Kristus. Itu bayangan saya kayak gitu ya. Maka yang dilihat orang lain bukan lagi kita. Kita tersembunyi di dalam Kristus. Cuman Yesus yang dimunculkan. Yang dilihat identitasnya orang waktu lihat kita. Mereka nggak lihat, oh yang lamanya kita, tapi mereka melihat identitas baru. Tapi seringkali kita tertipu, terus kita merasa, oh aku kok kayak gini gitu ya. Nah, padahal sebenarnya saat kita ini dengan iman kita di dalam Yesus Kristus, maka kita ini sudah mengenakan Kristus. Jadi yang terlihat itu Kristus. Dan kita ini milik Kristus, maka kita ini juga berhak seperti Abraham. Abraham itu terima janjinya Allah, maka kita ini juga, karena kita ini milik Kristus, keturunannya Abraham, anak-anak putra-putra Allah, maka kita juga berhak menerima janji Allah. Nah, jadi tapi gadis-gadis bodoh ini, mereka tidak mengandalkan keindahan minyak, keindahan Kristusnya itu hilang gitu ya. Tapi mereka mengandalkan keindahan pelita. Apa yang mereka pakai itu kekuatan mereka sendiri untuk menyenangkan Tuhan. Mereka balik lagi ke Taurat. Mereka lakukan hal-hal yang seperti hukum Taurat. Jadi mereka tuh turun kelas yang dulunya sudah naik mungkin ke SD, SMP gitu ya. Turun balik di TK lagi gitu ya. Nah, mereka mau menyenangkan Tuhan dengan kekuatannya mereka. Seperti Kain ya, dia mau menyenangkan Tuhan dengan caranya dia. Kita itu enggak bisa menyenangkan Tuhan dengan caranya kita. Kita bisa menyenangkan Tuhan dengan anugerah gitu ya. Jadi, mereka mungkin orang-orang yang rajin. Nah, saya sendiri merasa saya juga sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya rajin cari Tuhan gitu ya. Tapi kita itu enggak bisa dengan kerajinan kita itu, nah, dengan berpeluh mungkin seperti Kain gitu ya.
dia dengan kerajinannya, dia mau menyenangkan Tuhan. Nah, Paulus itu mengingatkan, jangan kita itu cari kesempurnaan melalui perbuatan-perbuatan lahiriah. Tapi setelah kita ya mulai dengan roh, tapi kita balik lagi pada roh dunia yang lemah, yang miskin. Nah, tapi kita itu mau dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Jadi jangan mau lagi kita itu balik dibodohi. Nah, gadis-gadis bodoh ini lupa bahwa di luar Tuhan mereka ini tidak bisa menghasilkan apa-apa. Hanya carang yang melekat pada pokok saja yang bisa menghasilkan buah untuk Tuhan. Hanya pelita yang di dalamnya ada minyak, baru pelita itu bisa menyala ya. Tadi seperti tadi saya katakan bahwa minyak ini bicara tentang Roh Kudus. Minyak dihasilkan dari satu persekutuan harian yang disengaja dengan Roh Kudus. Jadi kita itu bersekutu dengan Tuhan itu harus dengan sengaja gitu ya. Minyak tadi dibilangi minyak itu bukan dihasilkan dengan dibeli, tapi dengan keintiman dengan Tuhan. Kita nggak bisa beli minyak ya. Bahkan lewat penumpangan tangan misalnya pendeta atau impartasi. Ya, mungkin mungkin mereka bisa mendoakan kita, tapi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan minyak mereka. Kita harus bayar harganya sendiri. Nah, tadi seperti gadis-gadis itu, gadis yang bijaksana bilang, "Jangan ambil minyakku," gitu ya, "nanti nggak cukup buat aku dan kamu. Kamu sendiri harus beli minyakmu sendiri," gitu ya. Nah, bukan kita egois, kita nggak mau bagi minyaknya kita, karena kita hanya bisa sebagai orang kita menunjukkan jalan, ini loh, jalan kayak gini, cerita kita, tapi masing-masing harus mendalami sendiri journey-nya mereka sendiri dengan Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya kita ingat semua itu kita tidak dapat dengan mudah gitu ya. Jadi kita bisa menghargai. Kalau kita dapat sesuatu itu dengan gampang, wah diimpartasi pendeta, didoain pendeta, sudah kita langsung bisa dapat. Maka kita tidak akan menghargai apa yang kita dapat gitu ya. Karena Tuhan itu mau kita ini menghargai apa yang Tuhan sediakan itu mahal gitu ya. Karena untuk dapat minyak, kalau kita mau dapat minyak yang murni, kita harus datang langsung pada sumbernya. Kita harus ekstrak langsung dari Tuhan. Kita nggak bisa ekstrak dari manusia, tapi kita harus ekstrak dari Tuhan. Sesuatu yang terjadi di dalam ruang rahasia kita bersama Tuhan. Waktu kita menutup pintu kita dan kita cari Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Waktu ego-ego kita, kesombongan kita dihancurkan. Nah, tidak ada minyak yang akan menetes tanpa sayatan. Semakin banyak sayatan di dalam kita seperti pohon mur ya. Kalau semakin banyak sayatan pada kita, maka semakin banyak tetesan-tetesan dari minyak itu. Nah, kalau kita mau disayat, kita mau menyediakan hati kita, hidup kita untuk disayat sama Tuhan. Memang ini menyakitkan ya. Nah, menyerah pada kehendaknya itu sakit gitu ya. Kalau kehendaknya kita seringkali nggak sesuai sama kehendaknya Tuhan, terus kita disuruh ikut kehendaknya Tuhan, itu bagi daging nggak enak gitu ya, bagi daging nggak enak. Berendam dalam hadiratnya, itu juga kita bisa merasakan sakit. Soalnya seringkali ya waktu kita berendam dalam hadirat, Tuhan aku nggak kerasa apa-apa Tuhan. Tapi kita mau Tuhan, aku mau cari Engkau, aku percaya bahwa Engkau ada di sini bersama aku. Itu sakit gitu ya, karena uh, kita pengennya wah kita ya yang bisa terus-menerus kerasa gitu ya. Tapi ikut Tuhan itu bukan perasaan, ikut Tuhan itu hubungan gitu ya. Nah, waktu kita bertahan dalam firman-Nya, Tuhan aku baca firman, aku gak ngerti apa-apa Tuhan. Tapi gimana Tuhan, kita mau tekun sama Tuhan, kita mau tekun cari Tuhan. Tuhan bilang, siapa orang yang mencari aku? Kok akan ketemu sama aku. Waktu kita cari Tuhan lewat firman, Tuhan aku mau ketemu Engkau lewat firman, Engkau bicara. Itu mungkin apa namanya butuh waktu gitu ya. Dan seringkali apa kita mau memutuskan, Tuhan aku sedang tengah-tengah wis nggak kuat Tuhan, kok rasanya nggak pernah ada sesuatu gitu ya. Terus kita mau berhenti gitu ya. Waktu kita berjalan dalam ketaatan yang radikal, itu sakit gitu ya. Nah, seperti saya menghadapi pajak. Kalau mau jujur, bayarnya mahal. Kalau mau nggak jujur, di OT-OT gitu ya, area abu-abu,
Kalau orang-orang bilang gini, "Nggak apa-apa pajak itu." Bahkan saya waktu itu juga waktu nemui orangnya, saya di situ, saya mau nangis gitu ya. Kenapa? Karena orang pajak saya itu bukan bela saya. Dia bilang gini, "Kamu ini loh, itu loh bagian," maksudnya bagian lawannya itu ya, yang dia bilang, "Dia sudah kasih solusi yang bagus. Semua pajak itu kayak gitu tuh ya sudah biasa." Gitu ya. Area abu-abu itu biasalah. Jadi saya tuh sampai mau nangis gitu ya, waktu itu. Nah, ketaatan yang radikal itu menyakitkan. Kadang kita harus bayar mahal. Kalau kalau pakai yang nakalan, mungkin bayarnya cuma berapa juta, 2 juta kalau nggak salah waktu itu dihitungkan sama orangnya. Tapi kalau kalau misalnya pakai ketaatan radikal, bayarnya 200 juta gitu ya. Nanti plus 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 masih belum tahu gitu ya. Nah, nanti bisa berapa, belum lagi ditarik mundur ke belakang, untuk tahun-tahun ke belakang dan tahun ke depan bayarnya berapa, nggak tahu. Nah, tapi apa kita itu mau di dalam ketaatan yang radikal? Waktu kita meneteskan air mata kita, waktu kita melayani jiwa-jiwa kita mesti korban, masih dilokno orang gitu ya. Sudah dilayani nggak terima kasih gitu ya, malah dielokno, disalahpahami. Nah, eee, hal itu adalah sayatan-sayatan yang mungkin kita bisa, eee, rasakan gitu ya, waktu kita dikhususkan sama Tuhan, waktu kita disalahpahami sama dunia. Mereka yang tidak bisa mengerti panggilan kita. Nah, apa kita mau tetap, "Tuhan, aku mau ikut kehendak-Mu." Waktu kita harus rendah hati. Nah, itu semua itu sayatan-sayatan, karena seringkali kalau waktu kita menyangkali kedagingan kita, nggak ada yang enak. Semuanya yang menyangkali kedagingan itu sakit. Tapi di situlah minyak itu dihasilkan. Nah, saya ingat ya, Pak Doni itu bilang gini, harus ada wadah, baru ada isi. Jadi selalu prinsipnya Tuhan itu ada wadah, maka ada isi. Seberapa kita di dalam, supaya minyak itu ada, supaya minyak itu mengalir, maka seberapa kita itu mau menyediakan hati kita, menyediakan, oh, hidup kita, tubuh kita menjadi wadah yang Tuhan bisa pakai gitu ya. Hmm. Seberapa bejana yang disediakan, seperti waktu janda itu ya yang nggak punya uang, nah dia cari pinjaman bejana-bejana, dia cari ke tetangga-tetangganya, suruh pinjam bejana yang banyak. Nah, dia pinjam yang banyak, tapi, dalam buli-buli itu ada minyak, dan minyak itu dituang ke dalam bejana-bejana. Sewaktu bejana itu masih ada, maka minyak itu akan terus mengalir. Tapi waktu bejana itu sudah habis, tidak ada lagi bejana yang tersedia, maka minyak itu berhenti mengalir, sudah nggak ada lagi. Jadi, seperti konsepnya Pak Doni bilang, wadah dan isi. Seberapa kita itu mau menyediakan wadah kita itu, supaya Roh Kudus itu bisa terus mengisi kita. Kita minta kapasitas yang diperluas sama Tuhan terus supaya Tuhan itu bisa mengisi kita. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri, setiap kali Tuhan Yesus itu membayar harga. Dia punya waktu-waktu menyendiri dengan Bapaknya. Nah, sampai apa? Sampai benar-benar seluruh hidupnya itu dikuasai oleh Roh Kudus gitu ya. Nah, kerinduan saya adalah seluruh hidup saya benar-benar Tuhan itu juga menguasai kehidupan saya ya. Nah, minyak Roh Kudus itu juga yang akan membuat setiap firman itu menjadi hidup sehingga kita ini bisa berpikir seperti caranya Yesus berpikir. Nah, kita lihat ya, orang yang punya cadangan minyak itu kalau saya istilahkan itu seperti HP yang dicas gitu ya. Jadi kalau HP itu kan punya baterai ya. Nah, kalau HP ini, dicas terus, terkonek pada charger, semua fitur-fitur di dalam HP itu bisa dibuka. Akses fitur-fitur dalam HP itu bisa dibuka.
Tapi saat baterai kita itu mulai ngedrop, ada beberapa fitur di dalam HP itu yang tidak bisa dibuka. Jadi HP kita ini jadi terbatas pemakaiannya. Semakin lemah baterai kita, akhirnya fiturnya juga yang dibuka semakin terbatas, bahkan akhirnya kita nggak bisa buka apa-apa gitu ya. Kita masuk safe mode itu kita nggak bisa buka apa-apa. Nah, HP itu nggak bisa dipakai lagi kecuali dicas. Nah, seperti HP itu, kita cuman bisa memancarkan terang Roh Kudus itu yang akan membuat kita bisa melakukan hal-hal yang besar seperti apa yang Yesus lakukan. Akses-akses untuk kita melayani itu akan terbuka kalau di dalamnya itu ada Roh Kudus. Tapi kalau cadangan minyak kita habis, nah seringkali apa yang kita lakukan, kita mungkin bisa melayani orang, tapi kita itu burn out gitu ya. Karena kita nggak bisa memberi orang dari apa yang tidak kita punya. Kita cuma bisa memberi orang dari apa yang kita punya. Dan apa yang kita punya itu diekstrak dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi hati kita, maka uh, itu yang akan mengalir keluar gitu ya. Saya waktu itu pernah ditegur sama Pastor Quentin gitu ya. Supaya apa yang ada di dalam hati saya itu waktu keluar di mulut itu bisa sama. Jadi kalau isinya kita ini kasih, maka yang keluar itu akan kasih. Kalau isinya kita pengampunan, maka yang keluar itu adalah pengampunan. Apa isi hati kita itu yang akan meluap dan itu yang bisa kita beri. Jadi kalau kita ini kosong, nggak ada Roh Kudus, kita mungkin bisa melayani, orang mungkin bisa diberkati, tapi hasilnya itu tidak akan paten. Karena kalau Roh Kudus yang bekerja, hasilnya itu pasti luar biasa. Saya lihat sendiri ya, dalam saya barusan beberapa hari ini saya pergi melayani dengan Mbak Endah dan Shelly ya. Kita ke tempat-tempat kita melayani orang-orang yang di tempat-tempat miskin gitu ya. Saya lihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Kalau pakai pakai kuasa Tuhan itu beda. Kita bisa menjamah dengan emosi, bisa. Tapi orang itu tidak akan berubah. Tapi kalau dengan kuasa Tuhan, kita lihat ada perubahan. Ya, Tuhan itu taruh hal-hal di dalam pikiran-pikiran mereka gitu ya. Sehingga mereka itu bisa terjamah. Terjamah itu beda waktu dijamah dengan emosi dan dijamah oleh Roh Kudus. Kalau dijamah oleh Roh Kudus, mereka itu bisa berubah. Tapi kalau dijamah dengan emosi, ya tidak akan berubah gitu ya. Karena cuma Roh Kudus yang bisa merubah. Jadi kita perlu Roh Kudus saat kita melayani apa-apa untuk kita menjadi terang. Kita butuh Roh Kudus menyalakan pelita kita supaya Yesus itu dimunculkan dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya apa yang bisa kita pelajari? Gadis-gadis yang bodoh ini menyepelekan satu persiapan. Mereka nggak tahu kalau mempelai nanti datangnya bakalan telat. Terus nggak apa-apa, segini aja cukup. Aku pelitaku sudah bisa menyala kok. Mereka mikir apa yang ada padaku sekarang ini sudah cukup. Tapi kita mau terus merindukan kedalaman yang lebih di dalam Tuhan, kepenuhan yang lebih di dalam Tuhan. Jangan pernah puas dengan apa yang ada pada kita sekarang, karena kita tidak tahu apa yang datang gitu ya. Seperti gadis-gadis yang bodoh ini, mereka tidak membuat persiapan. Mereka pikir, segini aja cukup kok. Nanti bisa sampai waktu Tuhan datang. Ternyata waktu Tuhan datangnya lebih lambat. Mereka tidak siap gitu ya. Nah, ketika mempelai ini tidak datang-datang, kita lihat bahwa dua-duanya, 10-10-nya gadis bijaksana maupun gadis yang 5 gadis bijaksana maupun 5 gadis yang bodoh, mereka sama-sama tertidur gitu ya. Nah, seringkali ujian dari Tuhan itu adalah ujian waktu gitu ya, dan dalam ketahanan. Waktu itu yang akan membuktikan kualitas iman kita itu sebenarnya iman yang kayak gimana gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat dari 10-10-nya ini, walaupun mereka itu tertidur, tapi tidurnya ini beda. Orang yang tidur dengan persiapan, sama orang yang tidur tanpa persiapan, ini beda.
Seperti Tuhan Yesus. Dia setelah berdoa, nah dia waktu itu dia bisa tidur santai di dalam perahu. Nah, walaupun ada angin ribut datang, dia bisa tidur santai. Nah, ini seperti gadis-gadis yang bijaksana. Mereka walaupun mereka tidur, sama-sama tidur, tapi tidurnya beda. Kenapa? Karena damai sejahtera sudah menguasai mereka. Di dalam Roh Kudus itu ada jaminan keselamatan, ada meterai keselamatan, tetapi berbeda dengan gadis bodoh ini. Mereka sebenarnya kan belum siap. Mereka tidak membuat persiapan. Tapi mereka ada waktu, mereka juga tetap males-malesan, mereka tetap tidur. Jadi waktu musim dingin datang, tuh yang Tuhan bilang belajar pada semut. Kamu harus belajar pada semut. Musim dingin datang, mereka tidak mau mengumpulkan makanan waktu musim panas. Mereka tidak mau bekerja pada musim panas. Waktu masih ada kesempatan, mereka tidak mau bekerja. Mereka tidak mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Mereka bilang, ah cukup kok, segini aja cukup. Nah, mereka membuang-buang waktu mereka. Nah, Efesus 5 ayat 16 berkata apa? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari yang terakhir itu akan datang masa sukar. Nah, di dalam kitab Amplified Bible ditulis making the most time. Jadi buatlah waktu-waktu, buat waktu. Justru kamu harus membuat waktu untuk Tuhan. Nah, untuk apa? Untuk mengenal, untuk mengambil kesempatan dari setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus menggunakan itu dengan hikmat dan dengan kerajinan. Nah, ditulis seperti itu ya. Karena hari-hari itu jahat. Dan dalam bahasa Yunani itu ditulis apa? Buy up at the marketplace. Jadi kamu harus membeli di seperti di marketplace gitu ya. Kamu harus membeli itu. Seperti tadi ditulis di gadis bijaksana bilang, kamu beliau sendiri gitu ya. Waktu ada waktu, kamu itu cari Tuhan sungguh-sungguh. Selagi masih ada kesempatan, kamu cari Tuhan sungguh-sungguh. Kamu ekstrak terus dari Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktu kita itu habis gitu ya. Karena kalau kita ini tidak sungguh-sungguh cari, ada kesempatan kita nggak mau cari sungguh-sungguh. Kita nggak tahu kapan Tuhan itu datang gitu ya. Kita mau baca dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi Tuhan tuh minta pinggang kita tetap terikat dan pelita kita itu tetap menyala. Seperti gadis-gadis yang bijaksana ini, mereka tetap pelitanya menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika dia datang. Aku berkata padamu, sesungguhnya dia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Nah, jadi Tuhan itu nggak tahu kapan Tuhan datang, kita nggak tahu. Tapi di situ ditulis ya, maksudnya Tuhan itu datang pukul berapa nggak tahu, seperti pencuri. Tapi kalau kita ini berjaga-jaga, kita nggak mungkin akan membiarkan rumah kita itu dibongkar. Jadi kita ini harus selalu siap sedia. Nah, biar kita ini dalam hari-hari terakhir, kita bisa menjadi umat yang sisa, yang bisa berkata pada Yesus, mereka yang terbakar untuk Tuhan, mereka yang mau membayar harga untuk minyak, mereka yang bisa tahu waktunya Tuhan itu sudah dekat. Jadi mereka itu cuma bisa fokus sama mempelai pria gitu ya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, mungkin itu sekian dari saya.
Ini saya kembalikan pada siapa ya? Mungkin bisa Iya. yang mau menanggapi bisa Iya, terima kasih atau ya mau Mary. menambahkan. Ya, terima kasih Mary. Sorry, ini aku lagi di mobil jadi nggak kelihatan. Thank you buat firmannya, sungguh memberkati ya. Saya juga dengar itu ya benar ya. Kak, kita itu nggak bisa minta, maksudnya impartasi dari pendeta atau kita harus retret yang cuman untuk di burning satu kali kayak dipompa satu kali nanti kempes. Tapi keselamatannya itu kita bangun dengan hubungan yang intim sama Tuhan. Itu yang membuat kita tuh tetap kuat ya. Kalau kita itu nompleng sama orang mungkin ya itu ya handphone kita ada power bank, tapi begitu power banknya habis ya nggak ada lagi tenaga yang bisa diisi. Tapi ketika kita tuh tetap nyolok ya pada saklar itu ya, charger tadi itu, kita akan ada terus ya buat Tuhan. Dan satu hal yang saya juga selama ini dapat ya, kita harus bisa menyediakan wadah hati kita. Kalau hati kita itu kita sudah siapkan sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan itu juga akan mengisi. Tuhan nggak akan membiarkan kita. Ya, itu dari saya. Mungkin Neni atau yang lain mau menambahkan. Neni. Halo, Neni. Ya, silakan Neni. Halo. Halo, ya. Gimana Nen? Dapat apa hari ini dari sharingnya Mary yang memberkati kita ini? Ya, memang minyak itu perlu. Karena kalau lampu zaman dahulu itu kan dari api oblik itu ya. Kalau nggak ada minyaknya kan pasti mati. Jadi kalau seumpama kita nggak ada minyak, pasti iman kita itu jadi kering. Cara kita dapat minyak yaitu setiap hari itu harus kita benar harus bangun hubungan terus dengan Tuhan. Tanpa kita bangun hubungan, kita tuh kayak kering secara rohani. Saya juga beberapa hari ini mengalami seperti itu. Tapi iblis itu selalu ingin mengintimidasi kita itu. Wah, kamu itu nggak layak. Wah, kamu itu ini, gitu ya. Tapi saya itu terus saja berusaha masuk hadirat Tuhan, cari Tuhan, dan selalu minta maaf. Tuhan maafin saya dengan remah-remah iman yang saya punya. Saya berusaha untuk mencari Engkau dan tetap konsisten. Apapun yang terjadi itu saya mau hanya kehendak-Mu yang jadi. Mungkin secara daging sakit benar Mary ya. Realita yang ada itu nggak sesuai dengan ekspektasi apa yang kita bayangkan. Tapi saya percaya setiap kali saya masuk hadirat Tuhan dan saya tersungkur di bawah kaki Tuhan itu rasanya itu ada kekuatan baru sehingga damai sejahtera Tuhan itu dialirkan kembali dan sukacita Tuhan itu bisa ada dalam hati saya lagi. Beberapa hari ini sih firman yang merema itu cuman di Filipi 4 itu. Esther Stephen Agustinus itu yang setiap pagi kasih firman itu. Damai sejahtera Allah hendaknya memerintah di dalam hati dan pikiran Kristus Yesus. Itu selalu saya deklarasikan.
Karena saya percaya, saya tanpa Tuhan gak akan pernah bisa mampu. Apapun yang saya lakukan, semua ini kekuatan dari Tuhan. Kita itu kayak disembunyikan di belakang salibnya Tuhan. Jadi Bapa itu cuma melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Makanya ada firman Tuhan kan berkata, hidup yang aku hidupi bukannya aku lagi, tapi Kristus yang di dalam. Dan jika kita di dalam Kristus, itu proteksi itu pasti ada. Meskipun banyak sekali yang nggak enak terjadi dalam kehidupan, tapi satu hal itu damai sejahteranya itu selalu dia limpahkan. Dan saya setiap kali saya berdoa itu, Tuhan aku nggak minta apa-apa, aku cuman minta damai sejahtera memerintah dalam diriku, dan aku cuman minta sukacitamu karena hanya itu kekuatanku. Seperti apa yang dikatakan Pak David itu ya, sukacitamu adalah kekuatanmu. Benar sekali. Setiap kali ada sukacita di dalam diri saya, ada damai sejahtera, itu saya mau hadapin apapun saya nggak tahu. Tapi begitu saya down, itu rasanya aduh kayak wis hancur, kayak mau nyerah gitu ya. Tuhan kok kayak gini terus sih Tuhan. Kau mau belajar apa aku dari situasi ini? Setiap kali saya diperhadapkan dengan sikon yang berat gitu, saya selalu, Engkau mau belajar apa Tuhan aku dalam situasi ini? Tapi Tuhan itu cuma bilang, it's gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Asal kamu tetap pada poros kehendak Allah. Saya ingat omongan Pastor Philip. Asal kita hidup benar dan hidup kudus, sudah. Itu nanti lainnya itu bagiannya Tuhan yang menyelesaikan. Yang penting kita itu menjaga kekudusan dan selalu hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman. Saya percaya di sini semua itu pasti menghadapi hal-hal yang kadang nggak enak secara daging. Rasanya pengen berontak, rasanya pengen nyerah, tapi selalu Tuhan itu kasih kekuatan baru di dalam diri kita, asal kita terus berjalan bersama Tuhan. Satu hal itu kita harus gandeng Tuhan terus. Karena Tuhan itu yang dipingini cuma satu. Dia itu pengen dipercayai dan berjalan bersama dia. Dia itu pengen bangun hubungan dengan kita. Karena kita itu kesukaannya. Dia menciptakan kita itu serupa dengan dia. Makanya dia itu selalu cinta apapun keadaan kita, seburuk apapun. Kalau saya bilang itu, kadang saya merenungkan sendiri gitu, Tuhan, kau itu baik banget sih. Karoseri kayak saya, rosokan kayak gini, kok mau kau pilih gitu loh. Mau kau bentuk jadi bejanamu. Ini rosokan Tuhan. Saya dilawakno. Tapi Tuhan itu selalu cari saya. Setiap kali melenceng gitu, dikenteng lagi, tiang, dan kencang lagi. Oke ya. Ngeri-ngeri sedap ikut Tuhan itu. Luar biasa. Yang penting kita tetap jaga hati. Jangan sampai hati kita itu terpengaruh dengan hal-hal yang itu setan kula iblis itu ya. Dia itu selalu pengen itu mencuri damai sejahtera kita, membunuh karakter kita sehingga kita bisa dibinasakan. Nah, itu jangan sampai mau. Kita harus tetap berpegang, gamblong aja sama Tuhan, gandol aja. Terus kayak anak kecil itu
gua amblong, gua dondol, wis ngamplok itu ya. Kalau apa ngomong Jawa itu melekat terus di Tuhan. Wes apapun yang terjadi badai hidup harus tetap terjang jalani, yang penting gandol. Kalau kita gandol itu enak. Tuhan itu pasti pegangi kita, nggak mungkin sampai di apa ya, kita itu dibuang karena kita itu anaknya. Ya itu sih yang bisa saya sharingkan. Thank you, Tuhan berkati. Thank you, Neni. Ya, kalau kita gandol sama Tuhan, Tuhan yang nyetir, Tuhan yang ngarahkan hidup kita ya. Itu yang paling enak buat kita ya. Saya baru tahu loh karoseri itu apa. Saya tanya suamiku ini kan, apa sih karoseri? Oh, itu loh sing jual onderdil rasanya. Bes ya, baru tahu kosakata yang baru. Nah, biasa desa saya nggak ngerti. Thank you Neni buat sharingnya ya, sangat memberkati kita semua. Mungkin yang lain mau sharing. Ini ada Ivania Yoke yang barusan sama Tuhan ditemani dalam menjalani operasinya. Yoke. Yoke. Oh, off cam ya. Halo, ya. Oh ya, mungkin mau sharing yang dialami. Terus juga apa dari firman-Nya Mary dapat berkat apa gitu. Belum siap, tak denger noa ya aku apa tak rungokno sambil siap. bed rest ah. Iya, Oh iya. ya. Aku Iya, mendengarkan dulu ya malam ini. Iya. Gimana kondisinya udah better? Ya, puji Tuhan, Pak Sel. Cuman dia rotok ini nahan apa? Masih sakit nyeri ya? Iya kan, tidur itu loh kan harus telentang ya. Oh, iya. Dalam ini kanan miring kiri katanya. Oh, enggak boleh miring. Malahan. Malah suruh neken ini. Delek neken itu kan katanya lebih enggak apa-apa gitu loh, soalnya di press kan itu. Oh, gitu ya. Iya, jadi ya terpaksa atau au. Oh iya, pelan-pelan. Goyang gitu atau sakit. Ya, kita doakan semoga speed recovery ya buat Yoke. Amin, thank you. Yes, ya. Yoke tidurnya terlentang saja, jangan telentang ya. Kalau telentang itu sakit kelelek kentang. Iya. Thank you Yoke, selamat istirahat. Mungkin C Fang Hartati mau sharing, atau C Erni atau Dinda bisa sharing apa yang didapat dari perenungannya yang dibagikan C Mary tadi. Mary luar biasa. Tuhan pakai, jadi tadi itu dia grogi, buktinya bisa lancar. Makanya kita lebih baik merendah itu untuk sudah Tuhan. Didoakan sama C Erni dan C Fanibi. Enggak lah. Didukung doa juga. Iya, lancar banget kok. Tadi malah aku banyak diberkati kok. Runtut juga kok, Mer. Enggak yang mencolot-mencolot kok. CRNI, ada lagi CRNI? Enggak ada sih. Ya, bagiku bukan khotbah yang bagus, tapi khotbah yang mengubah hati itu paling penting. Karena Roh Kudus yang bekerja. Jadi bukan kuat gagahnya manusia, tapi karena Tuhan. Ya, kita ini siapa sih? Ya, dia dijalani aja gitu loh. Biar kita tuh enggak fokus pada diri kita, fokus sama salibnya Kristus gitu aja. Ya, amin. Setuju, C. Ya, C Fang.
Ya, sangat memberkati Mer firman-Nya. Diingatkan ini belajar supaya intim sama Tuhan, jaga minyak, jadi ngecas terus. Aku sharing sedikit, meskipun intim sama Tuhan, ngecas terus, Tuhan kasih damai di hati, meskipun ada masalah, tapi ada saatnya, kayak hari ini nih dapat masalah lagi, ngelihat kenyataan itu tidak ada jalan keluar, tetap sebagai manusia ada rasa takut, muncul rasa takut itu. Dan intimidasi itu pasti muncul. Nah, tadi itu sempat doa, baca firman itu enggak tenang, soalnya ada rasa takut itu tadi. Jadi bingung, ini mau tanya siapa ya? WA. Akhirnya WA, halo apa kabar? Gimana kabarnya? Tak WA satu-satu gitu. Cuman biar, karena enggak tahu mesti ngapain kan. Nah, akhirnya kembali lagi berdoa. Nah, di situ Tuhan itu ingatkan lagi. Di ini ayat Efesus ya. Tuhan itu sudah ngasih Efesus 6 ini. Tuhan itu sudah ngasih perlengkapan rohani buat kita, buat saya. Nah, pada saat intimidasi datang, ketakutan itu ada yang namanya pedang roh. Pedang roh itu yaitu firman Tuhan. Nah, pada saat aku tadi mulai mau nangis, enggak bingung mau ngapain, itu diingatkan lagi. Akhirnya hatiku tak kuatkan, tak perkatakan firman Tuhan. Enggak, Tuhanku sanggup. Aku percaya, Tuhanku sanggup. Aku percaya. Tak ulang-ulang terus perkataan firman Tuhan yang makna aku tak ucapkan terus, tak ucapkan beneran. Intimidasi itu hilang. Enggak ada lagi ketakutan. Dan percaya, kembali percayanya itu muncul. Jadi pedang roh itu kita harus pakai. Firman Tuhan itu harus diucapkan, benar-benar manjur. Ya itu aja sih sharingku. Ini tadi CR nih sebelum kita sebelum tadi ibadah ya, tadi kan sempat ngomong-ngomong sama CR nih sama Stefani B. Mereka juga lagi bahas tentang itu gitu. Ayo CR nih, sharing CR nih. Untuk Fang, CR nih, kamu loh, tadi kan bahas ini persis apa yang dialami Fang. Iya, itu memang iblis kan mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau mencuri damai sejahtera itu karena kita ngizinkan ya. Makanya jiwa kita jangan mau kena tipu muslihat gitu loh. Jadi waktu ada perkataan, pikiran muncul, itu pasti kita menyetujui dan mengambil itu bagi iya tuh. Makin lama makin tuh setan tuh membawa kita ke situasi yang seperti itu. Ketakutan, terus pikiran kita jalan sendiri, terus kita ngelupain Tuhan ini di mana gitu loh. Terus kecewa dan sebagainya. Wah, itu malah terpuruk. Itu sudah jadi makanan saya, perjalanan rohani saya seperti itu bertahun-tahun. Tapi sejak yang saya ngerti, waduh, ini yang bilang saya iri, yang bilang saya nggak punya masa depan, yang bilang saya ini, kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu tuh cuma gini aja, kamu tuh nggak ada terobosan apa-apa. Itu bukan dari Tuhan. Dan itu bukan, karena memang tadi tuh sempat Fang ngomong gitu, bilang, keren Fang, kamu ngerti, itu jurusnya kita, anak-anak Tuhan itu fight back, jangan diem aja, fight back. Kita dikasih seperangkat armor of God ya, kita harus gunain gitu loh, jangan diem aja. Terus habis itu kita pakai pikiran kita untuk nyelesain masalah. Pada saat kita pakai pikiran kita pakai kekuatan kita.
Kita lupa Tuhan. Kita lupa apa firman yang sudah dibaca, hilang semua gitu loh. Jadi belajar naruh semua itu kepada kehendak Roh. Jadi itu makanan kita sehari-hari itu adalah berperang, siap sedia. Jadi warrior yang siap sedia. Kalau kita siap sedia, maka Tuhan lakukan tugas bagiannya Tuhan. Tugas kita itu menangkis. Jangan pedang itu dibiarkan nganggur. Roh Kudus jangan didiemin. Terus jiwa kita yang teriak-teriak, yang stres dan segala macam, cari orang, cari pendeta, ayo doain. Tidak ada perubahan. Karena itu harusnya tanggung jawab kita. Hati tanggung jawab kita. Ya Fang, aku bilang, keren Fang, aku seneng. Kamu tahu, itu memang si iblis gak suka kita itu maju. Iblis maunya kita tuh terpuruk dan tidak berdaya. Saat kita berdaya, kekuatan kita kecil, gak bisa ngucap syukur. Dia senang sekali dan banyak orang yang jatuh di sini. Termasuk saya. Jadi setiap hari adalah berjuang. Saat kita berjuang, pakai kekuatan pedang roh, firman yang gantiin pikiran kita, itu lain beda. Kita sudah di realm yang lain. Kita sudah di tempat yang beda. Bukan lagi jadi makanan empuk iblis. Gitu. Karena kita sudah terlatih untuk berperang. Kalau udah pikiran jelek, bukan dari aku. Bukan aku. Dalam nama Yesus, pergi kamu. Gitu. Itu loh peperangan kita setiap hari. Tapi kita nggak boleh sombong. Ngandalin Tuhan. Tanya Tuhan. Jangan taruh Tuhan di belakang. Taruh Tuhan di depan. Jangan bilang masa depanku cerah karena aku berusaha begini. Enggak. Sekarang bukan waktunya kita pakai pikiran kita, kekuatan kita. Semua lagi dilucuti yang namanya kesombongan, namanya planning ke depan bagaimana. Ayo, Tuhan kamu di depan, aku tuntunan. Gitu loh. Jadi ini bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan di depan kita. Tuhan ada di belakang kita, Tuhan ada di samping kita, Tuhan ada di dalam kita. Jadi aku bilang ya, realita Tuhan tuh harus nyata. Suara Tuhan harus lebih keras daripada suara jiwa kita. Karena itu momen-momen ilah itu, kalau kita abaikan lama-lama, kita nggak jadi pembawa hadirat Tuhan. Jadi perlu di garis bawah, pembawa hadirat Tuhan itu minyak yang meleleh seperti turun dari janggut ya sampai ke leher gitu. Itu ada artinya juga gitu loh. Jadi minyak tuh jangan dibiarkan, jangan berhenti. Dari Mary yang bilang tadi, minyak itu kan bicara pengurapan. Minyak itu bicara sesuatu yang pewahyuan. Jadi aku bilang kalau orang berhenti pada pewahyuan, stagnasi, ya dia kembali di mana dia ada jatuh, di mana dia harus kembali beresin sama Tuhan. Bukan beresin sama pendeta, beresin sama Tuhan sendiri. Gitu loh. Tuhan itu Bapak yang mendengar keluhan anaknya. Berkali-kali saya jatuh, saya cuma rasa ini waktumu Tuhan, ini waktumu Tuhan. Bukan waktuku, saya enggak kuat, saya enggak mampu, Tuhan yang kerja. Dan ya puji Tuhan ya, ada masalah besar, saya bilang, Tuhan tak serahin sama Tuhan, aku enggak mampu. Jadi lama-lama kita dibuat meningkatkan rasa percaya kita. Jadi dulu percaya sama Tuhan sekian. Tuhan itu lewat proses mau kita meningkatkan meningkatkan rasa percaya kita gitu. Bukan rasa khawatir kita, bukan rasa ketakutan jiwa kita, tapi rasanya harus rasa semangat, ada semangat baru, ada keberanian baru. Tuhan yang bikin kita berani kok menghadapi hidup ini. Tapi ya juga nggak ngandalin kekuatan, tapi makin nempel. Orang yang makin dewasa sama Tuhan, dia akan makin ngandalin Tuhan. Makin bilang, aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Ayo tuntun aku Tuhan. Tuhan bisa lihat kita kedua, dia bisa lihat jauh ke depan. Kita cuma bisa lihat besok tuh kita nggak tahu. Ya udah. Akhirnya ya belajar nempel aja sama Tuhan. Jadi kalahkan suara daging dengan peperangan rohani. Ya itu aja sih saya ngomong. Thank you. Iya, thank you C. Erni buat sharingnya. Mungkin ini apa? Dina, apa mau sharing juga? Apa yang didapat hari ini? Atau ada
seminggu ini ngalami apa sama Tuhan. Gitu. Masih mute, Dina masih mute. Halo. Ya, sharingnya C. Mary sama C. Erni memang bagus ya. Memang setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan. Apapun permasalahan kita mau mengambil keputusan apa, kita harus percaya 100% mengandalkan Tuhan supaya di setiap jalan kita itu Tuhan yang kendalikan gitu loh. Ini ada ayat Keluaran 10 ayat 17, oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripada. Ya, seperti macam sekarang ini kan saya kalau melihat ya, saya tuh kayak ada problem dan memang kelihatannya memang sakit gitu, tapi karena saya mengandalkan Tuhan, jadi rasanya itu kayak seakan-akan saya berjalan di atas duri, tapi saya tidak merasakan duri itu. Gitu. Jadi benar-benar Tuhan luar biasa menggandeng kita kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan gitu. Jadi harus percaya 100%, pasti Tuhan tuntun. Ya itu sih selama ini yang saya alami. Terus memang dan saya kebetulan juga berkebetulan ya memang sudah tidak ada orang tua, juga tidak ada suami, jadi mau tidak mau mencarinya kembalinya kepada Bapak kita gitu. Nah, begitu saya sekarang 100% mengandalkan Tuhan, puji Tuhan tidak ada yang saya rasakan kayak kekurangan atau apa, itu tidak ada gitu loh. Jadi ya bukan lebih-lebih, tapi Tuhan memberikan cukup sukacita, cukup sejahtera buat saya dan anak-anak. Terima kasih. Mungkin seperti itu dulu. Selamat malam. Amin. Terima kasih ya Dina, sungguh berkati. Sama-sama. Tadi saya juga baru dari ibadah penghiburan, ada jemaat di gereja saya juga meninggal. Memang kita tuh nggak bisa mengandalkan manusia, nggak bisa mengandalkan orang tua. Pada saatnya manusia ini kan kalau di bumi ini kan cuman sementara tempat singgah. Suatu saat juga akan ada keluarga atau apa yang akan kembali pulang. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita nggak akan pernah kecewa karena Tuhan itu begitu kasihnya kepada kita, jadi kita nggak akan pernah dikecewakan. Nah ini C. Mary mau share sebuah video, saya coba share karena dari handphone ya, saya coba ya. Sebenarnya ini video anak-anak ya, jadi video anak-anak sekolah minggu, tapi ini bagus menurut saya, maknanya ini bagus, mengajari kita untuk kita ini benar-benar menyerahkan semuanya untuk Tuhan gitu ya. Gak bisa ini, Mer. Gak bisa ya? Oh, bisa, tapi kok gak keluar ya? Kok ini ya? Keluar enggak keluar ya? Keluar, tapi kecil. Loh iya, kecil ini gak di bisa bawah. ya? Apa ya caranya? Besarin. Oh ini, wes besar. Nah, ya, besar. Besar. Nah. Jadi ini ada satu rumah yang cukup mewah ya. Rumah ini punya banyak kamar gitu ya. Nah, saat itu orang itu waktu ada orang ketok pintu, ternyata yang ketok pintu itu Yesus gitu ya. Dan waktu dia ketok, orang itu bukakan pintunya gitu ya. Tapi suaranya nggak keluar, Shell. Oh, nggak keluar suaranya. Dan pakai Mandarin juga. Nanti nggak usah sama nggak ngerti. Nah, jadi rumahnya ini bagus, besar, punya banyak kamar. Nah, waktu itu Yesus itu dikasih kamar yang bagus gitu ya. Sama dia, dikasih satu ruangan. Dia mikir kayak gitu. Dia mau kasih Yesus ini satu ruangan. Semoga translatornya benar ya. Mungkin Shelly yang lebih ngerti Mandarin gitu ya soalnya ya. Gak, udah bagus kok translate-nya Mary. Jadi waktu itu setan itu berusaha
kan setan itu ya pembunuh, pencuri ya, tadi ya seperti dikatakan Ernie gitu ya. Jadi dia itu mau menguasai kita. Nah, kita baru dengar juga dari Pastor siapa ya waktu itu, yang dunia tanpa setan itu loh. Nah, itu waktu itu kita dengar di KFC. Itu benar. Saat kita ini mau menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan. Nah, kita suruh Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Di situ mungkin di dalam kehidupan kita ada banyak kamar-kamar gitu ya. Tapi seberapa kita ini membiarkan Tuhan itu mengisi kamar-kamar kita gitu loh. Kita berikan berapa kamar di dalam kehidupannya kita. Ada banyak kamar, seberapa banyak kamar yang kita mau berikan sama Tuhan. Apa itu cuma satu, walaupun itu yang terbaik, kamar terindahnya kita kasih ke Tuhan. Nah, Tuhan itu nanti kita lihat ya, waktu itu ada yang ketok-ketok gitu ya. Ya ada yang ketok-ketok di pintu dan dia ngintip gitu ya. Nah, orangnya ini ngintip gitu. Nah, waktu dia ngintip, kita lihat apa yang terjadi. Jadi ternyata yang datang ketok-ketok itu adalah setan gitu ya. Nah, waktu itu dia mau tutup pintunya nggak bisa gitu ya, setan tuh masuk gitu ya. Terus dia tuh akhirnya capek gitu ya. Waduh, aku ini ngelawan setan, terus aku ini capek kayak gitu ya. Dia sampai wis gak ada tenaga karena harus ngelawan setan. Terus dia bilang sama Tuhan, Tuhan ya apa ini Tuhan? Setan ini loh datang-datang apa namanya aku ngelawan terus, aku ini capek gitu ya. Nah, Tuhan tanya, berapa kamar yang kamu mau kasih ke aku? Kamu kasih aku kamar terindah. Tapi di sini begitu banyak kamar gitu ya. Di dalam rumahmu, rumah itu seperti tubuh kita. Nah, seberapa banyak kamar yang kita mau kasih untuk Tuhan. Walaupun kamar mungkin yang jelek, mungkin yang nggak bagus. Tapi kalau kita ini mau kasih seluruh kamar kita itu untuk Tuhan gitu ya. Nah, kita nggak akan seperti orang ini yang terus-menerus capek gitu untuk melawan setan terus gitu ya. Nah, kali ini kalau dia sudah mau kasih kamarnya semua untuk Tuhan, dia tidak cuma kasih kamar yang terindah, tapi dia kasih seluruh rumah ini untuk Tuhan, rumah tubuh kita ini untuk Tuhan. Dan waktu ada dia ngintip lagi, waduh ini siapa yang datang ini? Ternyata yang datang itu setan lagi gitu ya. Nah, tapi kali ini yang buka pintu nggak usah dia. Karena apa? Karena sekarang rumah itu bukan punyanya dia lagi. Rumahnya sudah punyanya Tuhan. Waktu setan buka pintunya, dia lihat, wah ini yang dilihat bukan orangnya lagi, tapi Yesus yang besar gitu ya. Nah, setan nggak ada apa-apanya. Nah, setan harus pergi karena apa? Yang menguasai rumah sekarang bukan lagi orang ini. Orang ini bukan cuma ngasih satu kamar yang terbagus mungkin, tapi dia kasih seluruh rumahnya untuk Tuhan. Dia kasih seluruh hidupnya untuk Tuhan, gitu ya. Jadi akhirnya ya kalau setan datang, nggak usah dia yang turun tangan ngelawan setan sehingga dia capek, kehilangan tenaga, sampai habis, sampai burn out gitu ya. Nggak usah, karena semua rumahnya sekarang sudah diisi oleh Tuhan. Roh Kudus yang menguasai seluruh rumahnya. Jadi yang lawan sekarang Tuhan yang berperang. Bukan lagi dia, tapi Tuhan yang maju. Tuhan yang dimunculkan ya. Mungkin ceritanya kayak gitu ya. Mungkin bisa disempurnakan sama Shelly, soalnya ini kan bahasa Mandarin gitu ya. Kurang lebih udah benar seperti yang Mary ceritakan kok. Yang itu kan pertama kali itu dia punya rumah besar, terus dia mau kasih Tuhan kamar yang terbaik. Terus hari pertama datang setan, terus dia protes sama Tuhan kan, kenapa kok Tuhan nggak tolong? Kan Tuhan sudah ada kamar. Terus itu Tuhan bilang, ya kamu cuma kasih satu sisi. Bilang, oh di sini banyak
tak kasih 5 kamar gitu. Jadi dia masih tawar-tawaran 5 aja gitu. Datang lagi setan, ternyata masih dia yang buka kan, terus dia protes sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan nggak tolong gitu, Tuhan Yesus kok nggak tolong? Ya kan aku cuma punya 5, kan yang punya rumah ini masih kamu, aku kan cuma kamarnya 5 aja. Terus setelah itu dia sadar, dia kasihkan semua buat Tuhan, dan akhirnya ya karena itu rumahnya Tuhan, Tuhan yang hadapin setan itu. Kayak gitu. Kembalikan kepada Mary, apa mau ada yang disampaikan lagi, Mer? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, semua kita udah juga sharing. Ini juga udah jam 9:04. Mungkin didoakan aja itu untuk Cek Fangpa, juga untuk Dina nanti dibawa doa juga. Mary mau berdoa? Boleh. Ya. Bapa dalam sorga, Tuhan kami bawa setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini. Tuhan kami berdoa untuk Dina. Tuhan Engkau yang menguatkan hatinya. Tuhan Engkau yang membawanya sampai saat ini ke dalam hadirat-Mu. Tuhan biarlah Engkau terus Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Engkau yang terus memberikan dia kekuatan. Di saat dia tidak punya kekuatan, di saat dia berteriak kepadamu, maka Engkau akan menjawab dari tempat kudus-Mu. Tuhan, Engkau yang menjadi suami bagi dia, Engkau yang menjadi orang tua bagi dia. Saat dia kesepian, Engkau yang menghibur, Engkau meletakkan dia di dalam pangkuan-Mu, Engkau yang mendekap dia Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga Tuhan dia merasakan aman dan tenang di dalam Engkau. Tuhan, kehidupannya tidak akan menjadi kekurangan. Tuhan, dia tidak akan meminta-minta. Tuhan, dia bahkan akan memberkati orang lain lewat setiap pekerjaan tangannya untuk dia membuat kuku-kuku. Tuhan saat dia membuat kuku, mereka bisa melihat Tuhan ada penyertaan-Mu, sehingga dia bisa membuat kuku-kuku yang cantik. Tuhan, bukan cuma kuku yang cantik, tapi dia bisa membawakan tentang Engkau kepada orang-orang yang membuat kuku kepadanya. Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anaknya, Engkau mencukupkan segala kebutuhannya, apa yang dia butuhkan. Tuhan, untuk masa-masa sekarang kami percaya Tuhan Engkau Allah penyedia, maka Engkau yang akan menyediakan segala sesuatu yang dia perlukan. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Cek Fangpa yang saat ini sedang bergumul. Tuhan, dia menanti-nantikan Engkau, dia mencari Engkau. Maka Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan baru. Tuhan, kalau dia merasa lemah, saat ini dia merasa lemah, Engkau yang menjadi kekuatannya. Tuhan, saat dia merasa tidak ada pertolongan, jalan buntu, itu ada di depan. Tuhan, Engkau yang membuat jalan-jalan baru. Tuhan, saat dia mengarahkan pandangannya kepadamu, dari mana datang pertolongan itu, maka pertolongan itu akan datang daripadamu, Tuhan. Engkau yang akan membuat jalan-jalan baru, bahkan jalan-jalan yang sudah tertutup. Engkau yang membuka jalan-jalan yang baru, jalan-jalan yang memberikan dia kesegaran baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan Engkau bekerja. Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan anak-Mu. Tuhan, anak-anak yang berharap kepadamu. Kami berdoa untuk Neni juga Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesembuhan yang sudah Engkau berikan pada Neni. Tuhan, Engkau berikan pemulihan lagi untuk Neni, juga untuk keluarganya. Tuhan, segala untuk intimidasi yang masuk, Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada perisai iman-Mu itu, Tuhan, yang menangkis segala panah berapi yang dilontarkan oleh iblis di dalam segala pikiran-pikirannya. Tuhan, biarlah Tuhan kekuatan yang dari Engkau itu turun atas Neni sehingga dia bisa menjadi warrior-Mu Tuhan. Dia tidak akan takut menghadapi segala perkara, dia akan maju bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati suaminya, pekerjaan suaminya, juga anak-anaknya, Engkau memberkati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Cik Erni juga Tuhan. Tuhan, dalam pergumulan-pergumulannya terhadap adiknya juga Tuhan, Engkau yang sudah memberikan kemurahan, maka Tuhan Engkau yang akan melanjutkan, sehingga Tuhan benar-benar Engkau memulai, maka Engkau yang akan mengakhiri untuk adiknya Cik Erni ini, sehingga benar-benar dia boleh alami perjumpaan dengan Engkau, alami kedalaman dengan Engkau. Tuhan, seperti kerinduan Cik Erni, adiknya ini boleh dibawa
mengalami Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pelayanan CRNI di Sion, juga Engkau Untung, juga anaknya. Tuhan, Engkau terus memberkati. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Delwin satu keluarga. Tuhan, Engkau yang juga memberkati Delwin, suami, istri, anak. Tuhan, Engkau yang menjagai mereka. Tuhan, Engkau tambahkan pengenalan akan Engkau, roh takut akan Engkau di dalam keluarga ini, sehingga mereka boleh berbuah-buah untuk kerajaan-Mu. Tuhan, kami percaya lewat setiap pelayanannya, Tuhan, yang sudah memberkati setiap kami. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberikan upah untuk Delwin ini, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Yoke, percepatan kesembuhan untuk Yoke, Tuhan. Kalau saat ini dia merasakan sakit, dia merasa tidak nyaman, maka Tuhan biarlah Engkau yang menjadi pantalan bagi punggungnya Yoke, sehingga dia bisa merasakan kenyamanan di dalam Engkau, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Biarlah hari ini ada tidur nyenyak yang dia bisa rasakan. Tuhan, tidak ada kesakitan. Biarlah Engkau yang memberikan Tuhan penahan sakit itu kepada Yoke, Tuhan, sehingga Tuhan besok pagi dia bangun dengan tubuh yang segar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati Shelly satu keluarga, Tuhan, untuk setiap pelayanannya. Tuhan, Kau tahu kasihnya terhadap orang-orang, Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau menaruh kasih itu untuk Shelly, begitu care sama orang-orang. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kehidupan anak ini. Tuhan, biar Engkau yang terus menambah-nambahkan, Engkau jadikan dia terang-Mu, Engkau jadikan dia berkat-Mu dimanapun dia berada. Tuhan, dia boleh bersinar, Tuhan, dia boleh menjadi garam dan terang, dia boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan perkataannya juga Engkau taruh hikmat-Mu di dalam perkataan Shelly, sehingga ada perkataan roh yang menghiburkan, ada perkataan roh yang menghidupkan untuk setiap jiwa-jiwa yang dia layani. Orang-orang yang mulai mati, orang-orang yang mulai kering, mereka akan dibangkitkan kembali. Berkati juga untuk Rudi, berkati juga untuk anak-anaknya. Tuhan, Engkau sendiri yang tahu bahwa keluarga ini setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang tidak hadir. Tuhan, kami berdoa untuk Jinjin juga, Tuhan, yang ada di Singapura. Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan kami, supaya Tuhan, dia diberikan hikmat-Mu. Tuhan, dimanapun dia berada, dia membawa terang-Mu, kemuliaan-Mu boleh terpancar. Dimanapun dia berada, Tuhan membawa damai sejahtera-Mu, boleh membawa dampak kepada orang-orang di sekitarnya. Siapapun orang-orang yang dia temui, mereka alami Yesus. Terima kasih Tuhan, juga berikan kami semuanya ketekunan, supaya kami bisa terus Tuhan charge di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk Christine yang saat ini di Jakarta. Tuhan, sekali lagi Tuhan, hamba-Mu mohonkan Tuhan supaya ada kemurahan-Mu turun Tuhan atas Christine. Segala sesuatu yang jadi permasalahannya Tuhan dalam perekonomiannya, perpajakannya, juga masalah-masalah yang berkaitan dengan polisi-polisi. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang turun tangan, Tuhan Engkau yang menjamah, Engkau yang mengalirkan polisi-polisi ini, hati mereka Engkau pegang. Tuhan, Engkau yang mengalirkan hati mereka kemana Engkau mau. Tuhan, sehingga Christine satu keluarga bisa melihat kemuliaan-Mu. Dan Tuhan, terutama Tuhan, mamanya bisa melihat bahwa Tuhan Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh bekerja di dalam kehidupannya. Biarlah lewat Christine, Kau pakai Tuhan kehidupannya, membawa kebenaran dan menyelesaikan segala permasalahan ini dengan kebenaran dan hikmat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan Christine kuasa, sehingga Tuhan, orang-orang ini yang mau berbuat curang itu akan dibungkam. Tuhan, orang-orang yang mau berbuat curang ini, mereka yang tidak akan menang, mereka akan kalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab Engkau ada di pihaknya Christine. Maka Tuhan, tidak ada yang bisa melawan Christine. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Mary, Tuhan, hamba-Mu yang setia dan baik ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau perhitungkan semua yang dia kerjakan, Tuhan. Hatinya yang penuh kasih, kepeduliannya terhadap orang lain. Bapa, biarlah Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu, kasih-Mu di dalam hatinya, Tuhan. Biar dia boleh melihat seperti Tuhan Yesus melihat, dan dia boleh punya hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu, biarlah dia tidak terus menjadi
minder Tuhan, tapi dia punya Tuhan Yesus seperti yang difirmankan, dia mengenakan Kristus, dan biarlah bersama dengan Kristus dia akan bisa melakukan segala hal yang besar bersama dengan Engkau, bukan dengan kuat dan gagah Tuhan, Mary, tapi dengan kuat dan gagahnya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan juga berkati semua pelayanannya, baik pelayanan dalam keluarganya maupun pelayanannya keluar. Tuhan sendiri yang mau memberkati, Tuhan sendiri yang mau campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau berkati masalah perpajakan yang dihadapi Mary. Tuhan, kami percaya dengan hidup benar di hadapan-Mu, dan Mary berlaku setia. Tuhan, kami yakin Engkau sendiri yang akan menolong dan menopang Mary. Tuhan berkati juga suaminya dan anak-anaknya. Tuhan, kami percaya ketika orang benar sungguh-sungguh di hadapan-Mu, Tuhan akan memelihara seisi rumahnya. Kami percayakan semua di dalam tangan-Mu. Juga kesehatan papa mamanya, Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang mau berikan kesehatan, kekuatan, dan kelimpahan kasih-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh istirahat dengan nyenyak Tuhan, dan bersama dengan Tuhan Yesus terus hati kami menyala-nyala, hati kami rindu Tuhan untuk senantiasa bersekutu, hidup melekat bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Dan biarlah kami hidup melekat hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan nama Tuhan Yesus Allah Bapa yang penuh kasih. Haleluya. Amin. Amin. Thank you ya semua. Amen. Ya, Thank you. teman-teman. Yes. All. Bless Thank you. God bless all.